Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya di Pada Dokter kita. Tanya. Jadi udah tahu dong, saya Dr. Gigi Surantoro, endodontis dari Jakarta. Saya Dokter Mutia, dokter gigi umum dari Jakarta. Saya Dr. Shaina, dokter gigi umum dari Jakarta. Saya Dr. Gigi Deandra, dokter gigi umum dari Jakarta. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang berhubungan dengan pencabutan, tapi awam-awam aja ya. Soalnya memang ini menjawab pertanyaan yang sudah ada ya. Sudah ada pertanyaan yang datang kepada Dr. Muti, Dr. Dea, dan Dr. Puan, Dr. Shaina. Jadi kemarin di bulan puasa ini juga kita udah ngebahas tentang perawatan di bulan puasa yang kemarin ya, iya nggak sih? Betul dokter. Karena saya lupa. Ya, Betul benar. dong. Ya udah. Jadi ini kita lagi bulan puasa, kemudian kita tahu bahwa banyak sekali sahabat-sahabat dari PDKT itu yang bertanya, tadi udah penambalan, sudah tentang bagaimana karantina, kali ini tentang pencabutan. Soalnya ada pertanyaan nih, pertanyaan bagus banget dari nggak tahu tapi kita coba tanya Dari sama dokter. netizen lah ya. Netizen. Pertanyaannya gini sih, Pak. Gigi atas saya berlubang. Kalau dicabut nggak apa-apa nggak? Bahaya nggak? Oh bahaya, otaknya itu turun. Gimana? Jadi itu pertanyaan dari Itu pertanyaannya ada di mana ini datanya netizen kemana? di TikTok. TikToknya Dr. Muti ya. Jadi Iya, betul. Dr. Muti ini punya TikTok, kemudian namanya apa? Jadi kalau Atau mutia.drg. Ya mutia.drg dan banyak sekali teman-teman sahabat PDKT yang tanya ke sana tapi belum jawab. Soalnya jawabannya panjang. Gimana jawabannya coba? jawabannya kan kenapa? Tunggu, maafin pertanyaannya harus diulang dulu. Karena diulang ya. Iya. Jadi gigi atas saya Iya, berlubang. berlubang. Bahaya nggak kalau dicabut? Kalau pertanyaannya adalah bahaya atau enggak, jawabannya ya enggak. Tapi kalau pertanyaannya adalah perlu dicabut atau enggak, jawabannya saya nggak tahu. Karena Nggak tergantung tahu. kasusnya. Iya. Kan Iya, berarti iya. jawaban paling simpelnya kayak gitu dok. Nah Iya, mungkin iya. dari dokter Puan bisa menjelaskan lebih detail nih. Oke. Iya. Jadi kita harus tahu nih alasan dicabutnya ini kan berubah. Berubahnya tuh sebesar apa, sedalam apa, ada gejala kah, mengganggu kah, itu semua perlu dilakukan pemeriksaan klinis terlebih dahulu. Kita nggak bisa hanya menjawab dengan, dok gigi saya berlubang, perlu dicabut, bahaya nggak? Waduh, berubahnya sebesar apa, Iya, kalau bagaimana? kita bisa dipertahankan kenapa harus cabut ya? Benar, prinsipnya kita harus mempertahankan gigi itu dulu ya. Setelah kalau nggak bisa, baru cabut gitu. Kalau misalnya lubangnya ini hanya sebatas kan gigi itu ada lapisan-lapisannya ya, seperti yang sudah kita tahu ada emal, dentin, pulpa gitu. Kalau misalnya lubangnya sudah dalam, itu dengan langsung main ambil keputusan dicabut gitu. Itu masih bisa dilakukan perawatan endodontik ini bersama ahlinya. Bisa aja. Tapi gue ada pertanyaan ya sama dokter Mutia. Jadi mungkin pertanyaannya tuh lebih kayak gini sih. Kalau memang sudah membutuhkan sebuah tindakan pencabutan karena sudah tidak bisa dirawat lagi, apakah ada komplikasi-komplikasi yang mungkin timbul pasca pencabutan? Itu sih apa? Soalnya gini ya, kita sama-sama tahu deh. Jujur aja deh. Ada mitos yang bilang bahwa cabut gigi atas tuh bikin buta. Benar, rame banget ini di mana-mana. Ya, gimana Betul, coba? betul. Ini sebagai Coba. punya TikTok nih harus dijawab. Oke, nih. oke. Bikin buta dok. Oke, jadi kalau concernnya cabut gigi atas bikin buta itu mitos. Baik. Mitos. Kenapa? Karena saraf mata sama saraf gigi itu beda. Sama itu alasannya. Nah, terus nggak nyambung nih si sarafnya ini juga, ya Iya, kan? iya, iya, Dia betul. cabangnya tuh berbeda. Benar. Mata itu ophthalmic ya. Iya. Kalau saraf gigi atas itu maxillaris, dari maxillaris nanti ke alveolaris superior apa gitu kan, tergantung gigi mana. Nah, terus kalau komplikasi pasca pencabutan itu biasanya ada beberapa. Biasanya ada perdarahan, tapi perdarahan ini tergantung kondisi masing-masing juga ya dok. Dan itu biasanya akan berhenti sebenarnya. Terus setelah itu ada bisa juga parestesi. Parestesi itu jadi kan biasanya kalau dicabut, oh ini ada pertanyaan juga dok, sering banget ada, kalau misalnya cabut gigi sakit nggak sih gitu. Jadi dokter gigi ini nggak akan tega cabut gigi kalian dalam keadaan Iya, sakit-sakitan. emang kita Kecuali cabutnya bukan di dokter gigi. Nah, Bisa jadi ya. Nah, kecuali bukan di dokter gigi ya. Iya, Cabut iya. giginya Mungkin. ini pernah viral tuh Kita video. nggak mungkin. serius. Cabut gigi iya dok. yang Dan aku itu lihat pakai kemarin. tang. Ini dari India. Iya, Ya, negara pokoknya dari negara Iya. Wakanda. Wakanda. Oke. Itu kalau bukan cabut dokter gigi kayak gitu. Ya baik, Iya. lanjutin dulu. Oke, jadi kita nggak mungkin tega. Jadi pasti sebelum tindakan pencabutan, pasti kita akan anestesi dulu. Anestesi itu dibius giginya. Jadi nanti setelah saat tindakan pencabutan itu otomatis kalian udah tidak ada merasakan sakit, nggak ada rasanya pokoknya. Gitu. Nah setelah itu
mungkin ada sakit setelah pencabutan, setelah si anestesinya itu hilang. Tapi nanti pasti dokternya juga akan meresepkan Medikasi. obat pereda nyerinya gitu ya dok ya. Nah tadi kan ngomongin komplikasi nih baik lagi ya. Tadi kan ada perdarahan, kedua parestesi. Parestesi itu apa? Jadi kan kalau kita di anestesi rasanya kayak baal gitu ya. Baal. Kebas. Kebas. Nah parestesi itu kebasnya nggak hilang-hilang gitu istilahnya karena cedera di sarafnya gitu. Cuman itu juga masih bisa ditangani gitu. Sifatnya berarti reversible ya? Betul. Ya. Sementara ya. Kalau gigi atas itu juga kayaknya ada satu lagi adalah oral communication. iya, Oh, Jadi itu lebih khawatir. itu nggak ada, tapi sebenarnya bisa di atas juga ya. Bisa di atas. Sebenarnya juga masih bisa ngatakan ya dijahit aja. But it's not a big problem. But the main problem might be kalau buta tuh kayaknya gue baru kepikiran bisa jadi sih kalau nggak dicabut. Benar. Justru. Soalnya aksesnya Betul dok. Pernah banget ya pasien kayak gitu. Iya kan? Betul. aksesnya berkesinus sehingga menjadi sinusitis odontogenic. Kalau udah sinusnya ketemu non abses ke atas gitu tuh, dia kalau ke fasia gitu, ini jadi gini nih. Jadi bisa melihat. Iya, Oh matanya my jadi God, ngangkat kalau tuh. kita hindari dari kejadian serupa, tapi it's happen ya. Jadi kalau misalnya nggak dicabut, kemudian jumlah bakteri yang meningkat tajam, imunitasnya turun, kemudian jadilah nanah itu juga kumpulan nanah yang terlalu besar tuh dapat masuk ke dalam sel-sel otot itu dan bisa menghalangi penglihatan, nggak bisa membuka mulut sekalipun, kemudian quality of life-nya juga terganggu ya. Jadi itu semua bisa stop. Jadi kalau misalnya dicabut itu kayaknya mungkin kita nggak bisa bilang 100% no complication at all. Betul. Itu Ya, penting loh. itu nggak bisa bilang no complication at all. But kalau nggak dicabut itu lebih berkomplikasi, lebih bahaya. Jadi you have to worry about what the complication will be kalau misalnya dicabut. Sedangkan kalau misalnya kita bisa mencabut merawat apapun itu ya, as soon as possible, then do it as soon as possible. Setuju dong? Setuju. Kecuali kalau misalnya gigi bungsu kali ya, gimana kalau gigi bungsu? Menurut aku kalau gigi bungsu itu kan kalau dia mengganggu itu mengganggu sekali ya, karena kan otaknya di ujung tuh, itu bisa mengganggu sulit buka mulut, makan susah, itu kan mengganggu kualitas hidup kita ya. Jadi baiknya kalau gigi bungsu itu terasa sudah sakit, nggak enak, boleh sih dicabut ya dok ya, kita dilakukan perawatan gitu. Nah tapi harus dilihat nih, biasanya gigi bungsu kalau atas keluar, bawah kan juga keluar tuh biasanya. Nah kalau misalnya salah satunya sudah diambil, sudah dicabut, baiknya salah satunya juga harus dilihat nih, karena efek jangka panjangnya itu juga bisa mengganggu lawan atau gigi antagonisnya kayak gitu. Jadi perlu dikonsultasikan lagi untuk gigi bungsu ini terkait lubangnya itu seperti apa gitu ya. Cuman idealnya gini, apabila gigi itu sudah harus dicabut, maka dicabutlah gitu. Karena kalau tidak, justru keburukannya itu akan lebih banyak dibanding ketika gigi itu dibiarkan di dalam mulut. Jadi jangan hanya karena takut dicabut, enggak deh, biarin aja. Justru itu keburukannya malah lebih banyak ya, aku rasa, Bener. daripada gigi itu dicabut. Bener banget. Apalagi kalau udah bolong. Kalau gigi ujung tuh gini ya. Dulu aku punya pengalaman, jadi dicabutnya sama dokter Arfan guys. Di atas semua. Aku Iya, kan, fans sama kan? dokter Arfan. Ada yang orang kita jadiin itu ya. Jadi Aku pernah beliin es krim. jadi paling atas itu dulu tubuhnya tuh memang nggak normal ya, normal posisi lah ya. Malah tuh salah posisi kemudian ada bolong dikit. Itu gue takut banget. Waduh gila. Dokter gigi aja takut dari Iya, dulu. gila lu, gue bakal ini. Ternyata it turns out bahwa memang benar ya. Jadi satu, saya susah banget membersihkan sisa makanan di situ. Betul. Parah Itu pengalaman saya. Jadi saya tuh susah banget membersihkan sisa makanan di situ, bolong dan rasanya tuh sakit sih. Sakit Betul. Sakit sih ya. Sakit gigi tuh sakit banget tuh. Sakit. Sumpah sakit. Sakit dok. Terus habis itu, wah gimana nih, untung alhamdulillah tuh di ujung dan siapa teman Arfan ATT. So jangan sampai nggak dicabut ya. Betul. Kecuali kalau giginya tuh tumbuh normal ya. Iya. Arahnya normal dan bisa dibersihkan dengan baik. For some specific reason mungkin ada dari suku tertentu yang rahang jumlah ukuran giginya sama ukuran rahangnya itu sama. Jadi Jadi Cukup. muat ya. Tapi kalau saya kan berkawan dari banyak suku. Jadi kalau banyak suku itu berarti udah bingung nih ukuran giginya sama ukuran rahangnya udah jelas. Jadi ya susah. Tapi kalau misalnya satu suku, kalau memang ternyata sukunya itu berantakan semua, ya
mungkin akan berantakan. Tapi kalau misalnya suku berantakan sama suku nggak berantakan kawin, ya itu kayaknya memperbaiki keturunan ya. Betul. Ya, jadi nanti kalau nyari orang ya beda suku dikit lah ya. Ya, setuju sih. Soal beda suku saya setuju. Setuju ya? Setuju ya? Setuju Ya. Tapi emang benar ya, tadi gigi atas kalau parestesi kayaknya mungkin lebih kepada di bawah ya? Betul. Karena saraf Iya nggak sih? Iya kan? Lu Betul. gimana coba bisa jelasin kalau di bawah tuh yang dilakukan pertama bisa parestesi itu buat saya kenapa bisa parestesi gitu? Oke. Iya kan? Iya, jadi kenapa bisa parestesi? Karena kalau gigi bawah itu teknik untuk anestesinya juga beda kan dok, Iya, dibandingkan iya. yang atas. Iya. Jadi ada namanya mandibular block. Jadi tuh nanti di anestesinya tuh setengah rahang gitu. Karena nggak bisa nih ternyata kalau gigi bawah cuman di anestesi di gusi dari gusi doang tuh kadang nggak bisa. Jadi takutnya nanti pas dicabut malah sakit. Nah jadinya kadang-kadang harus pakai teknik yang blok itu. Nah karena teknik itu lumayan apa ya dok? Lumayan tidak menyenangkan. Iya, unpleasant lah ya. Tidak nyaman. Tidak nyaman. Terus jadi ada kemungkinan mencederai juga sih dok, mencederai sarafnya gitu. But it is reversible ya? Betul. Boleh, Karena saraf itu Boleh. boleh. Selesaiin dulu. Karena saraf itu masih bisa repair gitu loh, masih bisa repair themselves gitu. Sebenarnya kalau yang parestesi di rahang bawah juga karena kebetulan tuh tulang rahang bawah itu jadi bentuknya tuh kayak pipa saluran, bener-bener ada kanalnya gitu, ada pipanya. Kita tuh nyuntiknya di bagian pas pipanya terbuka. Jadi ada kemungkinan bisa aja ketika lagi dibius itu jarumnya mengenai si sarafnya, baik itu cuma kesenggol ataupun bahkan bisa tertusuk gitu. Jadi memang parestesi umumnya reversible, tapi tetap kalau resiko yang sampai nggak reversible ya ada aja, cuma kemungkinan kecil sekali. Ada sih sebenarnya kalau Iya kan, misalnya kita pada saat melakukan pembedahan Bener. kemudian Kita motong biasanya. motongnya itu motong di Betul. tapi it's okay lah. Tapi Maksudnya daripada kalau dari kayak masalahnya- gitu itu biasanya ada spesialis bedah mulut sih. Betul. Iya. Bukan Jadi kita kalau cuma dari- bahas-bahas Iya, kita aja. kan bahas aja. Itu biasanya pada tindakan. Nah, kalau spesialis bedah mulut udah tahu juga apa yang harus dilakukan. Betul. Jadi udah nggak perlu worry, kan itu umum banget. Betul. Dan Umum itu banget. masih bisa di ini nggak sih dok, dicegah juga. Jadi kan Bisa. sebelumnya Betul, pasti betul. ada pemeriksaan, ada ronsen juga. Betul, Jadi betul. pasti nanti dilihat juga nih letak ininya, Si letak giginya. kanalnya di mana, letaknya Betul. ya semuanya pasti udah dicek dulu. Jadi pasti udah anticipated gitu, ya kan? Iya. Sebenarnya dulu juga ada tuh. Jadi kita juga itu mungkin yang udah high class udah bisa lihat CBCT ya. Oh iya, Wah, benar. sekarang Itu itu lebih benar. enak tuh, jauh lebih enak. Jadi udah tahu nih lokasinya, Akurasinya wah ini lebih udah oke enak tuh. banget. Jadi ngambilnya dokter gigi rambut. Tapi nggak usah pakai CBCT pun juga bisa. Sebenarnya bisa. Bisa aja Bisa gitu. kelihatan. Jadi udah nanti don't worry, pokoknya kalau misalnya memang ada gigi yang harus cabut, maka cabut aja. Betul. Dan kalau memang ternyata gigi musuhnya kenapa-kenapa, ada kok spesialis bedah mulut yang siap Benar. membantu sahabat-sahabat PDKP semua untuk bisa mencabut giginya. Mungkin saya nggak bisa, mungkin dokter nggak bisa, dokter mau nggak bisa, dokter dia nggak bisa. But it turns out ada orang yang bisa dan ada spesialis bedah mulut yang luar Pakarnya biasa. ada. Iya, ada pakarnya. Mau bentuknya gimana pun, serahin aja sama dia. Begitu aja kerjaannya untuk spesialis bedah mulut kan. Itu udah makan sehari-hari. Udah makan sehari-hari. Udah jago banget. Jadi Iya. udah pasti aman lah. Jadi kita udah ngebahas gigi atas takut kena buta ternyata tidak, dan kalau emang ternyata giginya udah nggak bisa bertahan dia harus cabut. Langsung ada parestesi yang mungkin akan menjadi masalah ya, dan itu ternyata lebih banyak di bawah daripada di atas. You have to be worried about it and you just take the treatment. Kemudian apa lagi, ada lagi kan? Pembengkakan sih dok, belum ngebahas. Oh iya, pembengkakan. Gimana pembengkakan? Jadi sebenarnya ketika kita lakukan pencabutan gigi itu kan kita mengganggu ya, sebenarnya istilahnya kita seperti mengganggu iklim normal ya, kita ambil kan tuh giginya. Ketika giginya kita ambil, secara tubuh itu berpikirnya dia ada yang salah nih gitu, dia kayak ngasih apa sih ya, alert gitu ya, ngasih tanda bahwa ada yang salah. Kayaknya orang penting lewat. Oh bukan, ambulan, polisi. Ambulan ya. Jadi pembengkakan itu termasuk salah satu komplikasi dari pencabutan gigi. Alasannya apa? Jadi ketika dokter gigi mencabut gigi teman-teman itu tuh, jadi tubuh teman-teman atau tubuh kita itu akan menyadari bahwa ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang salah. Selain ada yang hilang, ada yang salah, ada yang dimasukin kan tadi anestesi atau biusnya juga tadi dimasukin. Jadi ada sesuatu nih di sini, dia mau memberikan tanda-tanda atau kayak sirine gitu ke dalam tubuh bahwa ada yang salah.
Dan apa yang keluar, yang terjadi adalah inflamasi atau yang teman-teman mungkin ngerti peradangan. Balik lagi kayak yang karang gigi kemarin dok teorinya. Ada peradangan. Salah satu ciri-ciri dari peradangan itu adalah pembengkakan. Jadi normal banget kalau setelah pencabutan itu terjadi pembengkakan. Jadi sebenarnya respon tubuh normal aja sih. Bisa diakalinnya paling bisa kita kompres untuk 1 hari. 24 jam pertama bisa kompres dingin, terus setelah itu bisa kompres hangat. Biasanya cuma 4 sampai 6 hari juga udah selesai kalau pembengkakan. Seminggu lah pasti ya, dikasih, sampai dikasih seminggu. obat lah. Benar. Betul, karena obatnya Medikasi. juga akan meredakan si Iya. inflamasi atau peradangan ya sih. Benar. Kalau nggak ada kompres dingin pakai es. Iya, Makan es krim. makan es krim sih sebenarnya paling enak. Nyaman ya. Tapi makan es cuma 5 menit. Habis saya cabut gigi gendut. Belinya atau yang segede Iya. gitu ya dok ya? Yang 1 pin Wah, gitu ini ya. gue bilang nih, Yang gede. besok-besok habis cabut gigi sakit gigi nih gue Iya. bilang. Harus Kan jadi pakai pasien ini. dokter. Iya makanya. Gue bilang wah ini bahaya nih. Baik, so udah ya. Sudah sih. Udah jadi tentang cabut gigi keren banget tadi itu. Jadi udah hoax. Pokoknya kalau ada yang bilang itu bikin buta, bikin apa haus lah, atau kalau bikin bengkak iyalah ya. Kalau Iya. bikin apa bener banget. Jadi this is one of the normal inflammatory reaction atau ini reaksi peradangan normal pasca reaksi pembedahan ya Betul. apapun itu. So itu aja dari kami. Jadi pada hari ini kita udah membahas tentang pencabutan dan komplikasinya dan semuanya di gigi atas, gigi bawah semua dibahas dengan baik. Dan kalau misalnya mau tanya-tanya lebih lanjut, monggo silakan tanya-tanya aja kepada dokter dia di mana. Di Instagram ataupun Twitter di @drgdeandra. Baik, kemudian ke dokter Puan. Instagram dan Twitter @shaynaska. Kasih tahu itunya SH. Susah soalnya. SHEYNNAZKA. Shaynaska. Kemudian kalau gitu yang dokter Mutia gimana? Bisa di Instagram atau di TikTok @mutia.drg atau di Twitter @mutia.drg. Ini kami semua punya Twitter juga, jadi kalau misalnya mau follow Twitter juga bisa ya. Jadi di sana kita juga sering berbagi. Dokter Puan ini hampir tiap hari di posting kasus-kasus mantap. Jadi dicobain aja dilihat, insya Allah sih. Semoga bermanfaat Ya. Kalau nanya di situ nanti kita jawab di sini. Iya, Nah, nanya di sana, jawabnya sini benar. Betul. Jadi konten ya. Iya. Iya. Asik banget sih. Tapi jadi lebih jelas kan? Iya, Iya, jelas. betul, benar. Karena kalau kita jawab di sana jadi nggak jelas ya. Mungkin ada yang miss. Benar. So itu aja dari kami, dan kalau mau hubungin saya jangan lupa juga nanti bisa kontak di Instagram saya. Saya menganggap dan Instagram itu juga kayak dari pribadi juga. Itu aja dari saya Rius Riantoro. Saya Mutia, Saya Shayna. Saya Deandra. Dari kami dari tim pada. dokter. Kita. Tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sampai ketemu lagi, bye bye.